strategis yang telah dinyatakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama dalam AMPRI tahun 2013, dia mendefinisikan perencanaan strategis itu adalah anggota yang ada dalam satu lembaga merumuskan visi untuk masa depan organisasi yang ingin dicapai dan juga mengembangkan prosedur-prosedur terkait pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Kemudian menurut Somantri tahun 2013, perencanaan strategis itu adalah usaha yang didisiplinkan dalam mengambil keputusan yang penting, kemudian keputusan-keputusan tersebut akan menjadi panduan terhadap organisasi dalam menjalankan programnya. Sedangkan menurut Nahrawi tahun 2017, perencanaan strategis itu adalah proses dari suatu organisasi dalam menentukan sasaran utama, kemudian kebijakan dan strategi, serta prosedur-prosedur pendayagunaan sumber-sumber yang dimiliki. Kemudian dalam pedoman penyusunan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama tahun 2021, perencanaan strategis itu adalah dokumen perencanaan yang fungsinya sebagai petunjuk bagi lembaga pendidikan ataupun bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan perencanaan suatu program atau kegiatan untuk masa 5 tahun. Nah, berdasarkan beberapa pengertian yang telah disampaikan tadi, maka penulis menyimpulkan bahwasannya perencanaan strategis itu adalah usaha yang didisiplinkan untuk menghasilkan keputusan yang fundamental dan penting terkait visi, sasaran, dan tujuan lembaga serta alokasi sumber daya untuk setiap program yang akan menjadi acuan dan petunjuk bagi lembaga untuk bekerja 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun ke depan. Nah, selanjutnya urgensi perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang disusun itu akan memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin untuk menjaga mutu lembaga. Nah, ini menurut Lubis tahun 2008. Kemudian kita lihat keuntungan dan juga kelemahan dari rencana strategis yang ditetapkan. Keuntungannya yang pertama, rencana strategis yang ditetapkan merupakan rangka kerja dalam mengembangkan anggaran tahunan yang telah ditetapkan. Kemudian rencana strategis yang ditetapkan itu juga merupakan suatu mekanisme untuk memaksa dan mengarahkan pengaturan ataupun manajer suatu sesuai dengan tujuan jangka panjang yang ditetapkan. Kemudian juga rencana strategis yang ditetapkan akan membantu anggota-anggota yang ada di suatu lembaga, khususnya satuan pendidikan, untuk berpikir secara jelas terkait tujuan yang ingin dicapai. Nah, adapun kelemahan dari rencana strategis, yang pertama, penyusunan perencanaan strategis itu bisa bersifat rutin dan birokratis, sehingga dikhawatirkan akan berdampak terhadap berkurangnya cara berpikir strategis suatu lembaga, karena dia berpatokan terhadap perencanaan yang telah disusun dari satu periode ke periode berikutnya, tanpa harus berpikir lagi apa yang harus dilakukan yang lebih, yang bernilai lebih. Kemudian fenomena yang sering terjadi, penyusunan rencana strategis itu dibebankan kepada staf dari departemen ataupun bagian yang ditunjuk untuk menyusun rencana strategis. Misalnya di satuan pendidikan itu, jika yang ditugaskan itu adalah tata usahanya,
maka biasanya yang akan berjibaku atau akan yang lebih bertanggung jawab itu adalah bagian tata usaha tersebut. Biasanya seperti itu. Makanya perencanaan strategis bisa menjadi suatu kelemahan. Kemudian penyusunan perencanaan strategis itu memerlukan waktu, kemudian juga biayanya mahal. Ini mungkin bagi sebagian lembaga yang di bidang keuangan atau pada keuangannya masih memiliki kesulitan, ini mungkin akan berat untuk menyusun rencana strategis ini. Kemudian kapan dan siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan strategis suatu lembaga. Berdasarkan Kementerian Agama, yaitu pada pedoman penyusunan rencana strategis satuan pendidikan ataupun lembaga pendidikan, itu dibagi dua. Untuk perguruan tinggi, penyusunan rencana strategis itu paling lambat sudah selesai 1 bulan setelah rencana strategis unit eselon 1 ditetapkan. Kemudian rencana strategis di perguruan tinggi itu ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Kemudian untuk satuan pendidikan sama dengan perguruan tinggi, paling lambat 1 bulan setelah rencana strategis kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota ditetapkan. Nah, biasanya dalam penyusunan rencana strategis ini pasti akan selalu berkoordinasi dengan bagian di atasnya. Nah, siapa saja yang terlibat dalam perencanaan strategis suatu lembaga? Yang terlibat itu adalah sebuah tim yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang dari lembaga itu sendiri. Misalnya dalam satuan pendidikan atau di suatu sekolah, yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis itu adalah kepala sekolah berserta guru dan juga staf tata usahanya dan komite sekolah yang telah ditunjuk. Nah, untuk perguruan tinggi yang menyusun perencanaan strategisnya adalah bagian perencanaan yang telah ditunjuk oleh pimpinan serta berkoordinasi dengan bagian perencanaan pada masing-masing unit eselon dan atau direktorat yang menangani pendidikan tinggi. Itu untuk perguruan tinggi. Kemudian untuk satuan pendidikan yang menyusun perencanaan strategis itu adalah bagian tata usaha yang harus selalu berkoordinasi dengan bagian tata usaha pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, ini menurut buku panduan ataupun pedoman penyusunan rencana strategis dari Kementerian Agama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada tambahan dari kawan-kawan semua ataupun dari Prof dan Bu Doktor ataupun mungkin ada masukan-masukannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kita beri kesempatan kepada presenter berikutnya, Saudara Edison, silakan. Ibu. Ditarik dulu slide-nya, Mulyani. Stop share screen. Masih muncul, ya udah di stop. Sudah. Okay. Sudah ditarik. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Prof dan Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini di pagi yang cerah ini kami diamanahkan untuk menyampaikan hasil penelusuran kami tentang perencanaan strategis pendidikan dan urgensinya. Nah, mengenai nama perencanaan strategis ini, kalau kita cari di internet atau di buku-buku ya, di buku-buku manajemen pendidikan, namanya itu bisa macam-macam. Atau kita cari di jurnal bahkan namanya bisa macam-macam. Tidak ketemu kita hanya perencanaan strategis, bisa namanya perencanaan pengembangan sekolah, rencana pengembangan sekolah, atau rencana pendidikan, rencana lembaga pendidikan. Nah, jadi namanya macam-macam. Kalau kita lihat latar belakangnya, kenapa kita butuh membahas tentang perencanaan strategis pendidikan ini? Kebanyakan lembaga pendidikan dalam menyusun rencana strategis lebih cenderung mengambil dari internet atau mengubah suai rencana strategis lembaga pendidikan lain yang kemudian ya disesuaikan dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Nah, apa kelemahannya? Tentu penyusunan rensranya boleh dikatakan tanpa ilmu lah. Tanpa ilmu, minim literatur, hanya meniru-niru saja. Makanya dalam kesempatan ini perlu kita bahas seperti apa panduan literatur, panduan keilmuan tentang perencanaan strategis ini. Ada 4 hal yang akan dikemukakan dalam pemaparan ini. Ya, ini tentang pemahaman mengenai perencanaan strategis itu, apa urgensinya, kita lihat pula nanti fungsinya dan waktu serta pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pendidikan. Nah, kalau dimaknai satu persatu, apa itu perencanaan dan apa itu strategis, maka bisa kita lihat perencanaan itu bahasa, kalau boleh kita simpulkan, kita ringkas adalah satu proses untuk menetapkan langkah-langkah dalam merealisasikan tujuan. Jadi serangkaian proses menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Mungkin itu keywordnya. 3 kata itu menjadi keywordnya. Proses, langkah-langkah, tujuan. Sedangkan strategis itu secara sederhana kerangka kerja yang bersifat spesifik dan khusus. Nah, kami juga melihat strategis ini seperti kata sifat ya. Sifat perencanaan itu strategis. Artinya penting, spesifik, urgent, khusus. Sehingga kalau kita gabungkan, ya perencanaan strategis bisa dimaknai proses sistematis. Proses sistematis yang nanti melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menyusun, menyepakati, membangun prioritas kerja yang penting untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan itu. Nah, di sini kami mengambil keywordnya menetapkan prioritas kerja. Karena apa? Sebuah lembaga pendidikan biasanya punya banyak angan-angan atau punya banyak cita-cita, boleh kita sebutkan. Punya banyak cita-cita. Nah, dari sekian cita-cita tentu tidak bisa kita
kita raih semua dalam waktu yang singkat, maka butuh prioritas. Maka di sinilah keyword perencanaan strategis itu adalah prioritas. Waktu kita terbatas, yang mau kita capai banyak, maka kita butuh prioritas. Di sinilah letak pentingnya perencanaan strategis. Seperti yang disampaikan Bu Mulyani tadi, hakikatnya nanti perencanaan strategis ini adalah bentuknya dokumen dia. Jadi bentuknya dokumen, kumpulan dokumen yang berisi ya rancangan prioritas kerja itu. Itu secara pemahaman sederhananya. Kemudian apa urgensinya? Untuk memahami urgensinya kita berandai-andai saja kalau tidak ada perencanaan strategis ya. Kalau tidak ada perencanaan strategis yang melibatkan prioritas tadi, maka tujuan dari lembaga pendidikan itu bakal disalahpahami, berpotensi disalahpahami. Ya nanti ada kaitannya dengan core values ya. Nah, semua stakeholder nggak paham core values dari lembaga itu. Kemudian tanpa perencanaan strategis akan terjadi malfunction pada sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Nah, kami pernah menjumpai misalnya ada lembaga pendidikan yang wakil kepala sekolahnya itu digabung. Wakil kepala sekolah kurikulum digabung dengan wakil kepala sekolah sarpra misalnya. Waka kesiswaan digabung dengan waka humas. Nah, ini nanti mungkin menarik untuk kita diskusikan seperti apa itu penggabung-gabungan itu. Apakah ini juga mendorong terjadinya malfunction ya? Fungsi yang tidak pada tempatnya. Kemudian tanpa perencanaan strategis, ini yang paling menjadi puncaknya, tentu usaha yang telah dikerahkan tidak mampu mencapai tujuan. Atau kalaupun mencapai tujuan, namun tidak optimal, ya. Tidak seperti yang diharapkan. Sedangkan fungsi perencanaan strategis bisa kita rumuskan dalam 4 hal, seperti yang disampaikan Bu Dokter di pekan kemarin. Ya, fungsi perencanaan strategis ini seperti kompas dia. Kompas yang menjadi arah penentu prioritas. Nah, di sini kita ketemu lagi kata kunci prioritas. Ada prioritas yang harus ditetapkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Kemudian dengan fungsi perencanaan strategis ini juga berfungsi untuk memahamkan kepada stakeholder tentang hakikat perannya masing-masing. Nah, bagi lembaga pendidikan yang baru berdiri, apa fungsi perencanaan strategis ini? Yaitu untuk menentukan calon, ya. Ini kita bicara lembaga pendidikan, calon siswa atau calon peserta didik seperti apa yang hendak kita bina. Core values apa yang ingin diwariskan. Nah, kalau UIN ini kita yang sering kita pahami, salah satu core values-nya itu integrasi keilmuan. Ada kampus di Jakarta itu misalnya core values-nya itu mahasiswa lulus tepat waktu. Sehingga mahasiswa yang misalnya masuk angkatan 2020 itu sudah dipanggil, misalnya dia nama kampusnya BINUS itu. Ini kita sebut nama, masuk 2020 sudah dipanggil BINUSian 2024. Supaya apa? Memotivasi mahasiswanya lulus tepat waktu. Itu jadi core values betul. Nah, ini mungkin bisa kita tiru nih. Nanti kampus kita, sekolah kita, kalau sekolah biasanya tamat tepat waktu. Kalau kampus masuk 2020 sudah dipanggil misalnya tamatan kampus ini 2024 supaya dia termotivasi tamat tepat waktu. Dan kemampuan apa yang akan diajarkan sebagai pembeda dan ciri khas lembaga pendidikan itu. Sedangkan bagi lembaga pendidikan yang sudah lama berdiri, dia berfungsi sebagai alat untuk
mengkoreksi kemajuan, merekam capaian prestasi dan meninjau beberapa program apakah tetap dijalankan atau tidak. Nah, yang terakhir mungkin seperti apa waktu yang akan ditempuh dalam menyusun rencana strategis ini. Dalam aspek perencanaan di satu lembaga pendidikan, kita mengenal namanya ada rencana induk pengembangan. Ini jangkanya 20 tahun dan nanti diturunkan menjadi rencana strategis yang jangkanya 4-5 tahun. Ini biasanya jangka satu jabatan periode, ya. Pimpinan rektor atau kepala sekolah mungkin, atau juga mengikut periode akreditasi lembaga pendidikan itu. Nah, ini kan jangkanya 4-5 tahun. Baru nanti diturunkan menjadi rencana kerja yang itu waktunya adalah 1 tahun. Dan semuanya ini terukur. Nah, juga tadi kami lupa mencantumkan kata kuncinya, dia terukur. Ada prioritas dan terukur dia. Nah, rencana strategis ini letaknya di tengah-tengah. Nah, kalau kita merujuk kepada Muhaimin, beliau menyebutkan pihak yang terlibat itu misalnya kalau dalam lembaga pendidikan dasar menengah, itu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan kepala TU, dan wakil dari komite sekolah. Nah, kalau di perguruan tinggi, jadi kami pernah berpengalaman menyusun renstra di perguruan tinggi selama 2 periode. Ya. Nah, yang kami alami itu, yang terlibat adalah semua bagian dan semua lembaga. Semua bagian, semua lembaga, semua prodi terlibat. Baru nanti dikumpulkan jadi namanya renstra universitas. Nah. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, nanti bisa kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.